Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Budi Kurniasari. Dan saya Kurnialima. Saya Khairi Fatitayanta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat mengenai mata kuliah manajemen sekolah dengan judul Mind Mapping Komponen Manajemen Sekolah. Nah, di sini kami menggunakan styrofoam sebagai bahan utama yang berwarna orange dan hitam. Kemudian kami menggunakan kertas HVS berwarna dan juga kertas asturo berwarna. Nah, yang utama pada komponen manajemen sekolah di sini ada manajemen kurikulum. Pada manajemen kurikulum ini dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, secara tradisional, dan yang kedua, secara modern. Pada manajemen kurikulum secara tradisional ini ada 4 poin. Yang pertama ada mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kemudian yang kedua ada bahan pelajaran tertentu yang dipelajari. Yang ketiga ada sesuatu yang dipelajari. Dan yang keempat ada jumlah mata pelajaran. Kemudian pada manajemen kurikulum secara modern ada 2 poin, yaitu yang pertama ada pengalaman anak dan yang kedua ada usaha sekolah dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pengalaman anak. Nah, pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian yang kedua ada usaha sekolah dalam proses pembelajaran. Nah, keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar anak di kelas, tempat bermain, dan juga di luar sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua ada manajemen peserta didik. Di dalam manajemen peserta didik ini, menurut Yeager ada pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif ini didapatkan berdasarkan angka. Kemudian pada pendekatan kualitatif ini didapatkan berdasarkan pengamatan atau observasi, kemudian ada angket dan juga wawancara. Nah, kemudian selanjutnya menurut Nezevic ini memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan juga pada layanan peserta didik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang manajemen personalia dan manajemen anggaran. Poin manajemen personalia terdapat perencanaan, pengembangan, pembagian kompensasi, dan penginterpretasian. Selanjutnya, dalam manajemen personalia terkait dengan keterampilan-keterampilan guru itu sendiri dan juga karyawan yang ada di sekolah. Yang pertama ada production minded atau efisiensi dan daya guna. Jadi, dalam production minded ini kita dilatih atau karyawan sekolah maupun tenaga pendidik dilatih keterampilannya melalui pelatihan dalam pertemuan rutinan. Untuk poin kedua, ada people minded atau kerjasama. Dalam people minded ini, kita sebagai tenaga pendidik diharapkan mampu bekerja sama dalam mengelola pendidikan dan juga ketenaga pendidikan dalam sekolah itu sendiri, seperti pengelolaan anggaran, pengelolaan analisis tentang kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, ada manajemen anggaran. Dalam manajemen anggaran ini, pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan. Ini berkaitan dengan anggaran yang ada di sekolah, anggaran pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya, kegiatan tata keuangan pemeriksaan rutin oleh kepala sekolah. Maksudnya, dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengawas rutin tentang pengelolaan anggaran yang ada di sekolah itu sendiri. Sebagai pengawas, seyogyanya melakukan pengawasan terkait pengelolaan anggaran, bisa seperti biaya operasional sekolah, biaya jasa tenaga kependidikan, dan juga hal-hal yang perlu mengeluarkan anggaran itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang manajemen puskesmas.
Manajemen Husemas adalah suatu pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dan publik, menjalin hubungan-hubungan antara kehidupan sekolah dan kehidupan masyarakat secara dinamika, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terakhir, ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus terdiri dari layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan keamanan, dan layanan bimbingan konseling. Layanan perpustakaan yang dikelola dengan baik akan memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperoleh di kelas melalui belajar mandiri baik waktu-waktu kosong di sekolah maupun di rumah. Kemudian, layanan kesehatan. Layanan kesehatan yaitu dengan menyediakan UKS atau usaha kesehatan sekolah, yang mana badan kesehatan ini akan membantu membangun mewujudkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan sehat, baik itu jasmani dan rohani para peserta didik. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan jelas harus adanya keamanan. Ini karena menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para peserta didik dan para substansi sekolah lainnya, agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. Terakhir, ada layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan, bantuan, dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Nah, baiklah, itu tadi adalah media pembelajaran yang telah kelompok kami buat mengenai mind mapping komponen manajemen sekolah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, subscribe, Komen. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.